Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dimulai daripada kitab yang pertama, yaitunya kitab ilmu. Wa fihi sab'atu abwabin, dan di dalam kitab ilmu ini ada 7 bab. Baramulo bab yang pertama ba'alah baramulo pada kelebihan ilmu dan mengajar dan belajar. Itu bab yang pertamanya. Terdiri dari 3 pasal. Pasal ilmu, pasal ta'lim, pasal ta'allum. Pasal ilmu, pasal ta'lim, pasal ta'allum. Pasal tentang keutamaan ilmu dan pasal tentang keutamaan mengajar dan belajar. Mengajar dan belajar. Kemudian baramulo bab yang kedua ba'alah baramulo pada fardu ain dan fardu kifayah daripada ilmu-ilmu dan menerangkan batasan fikih dan ilmu kalam daripada ilmu agama. Itu yang kedua. Jadi bagus kita membaca kitab ini agar bertambah keilmuan kita untuk diamalkan dunia dan di akhirat. Di kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang benar-benar menjadi lampu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, baramulo bab yang ketiga ba'alah baramulo pada barang yang membilang akan dionya itu barang oleh orang awam daripada ilmu agama, padahal tiada hionya tu ilmu baat tiadonyo daripada ilmu agama. Dan padonyo tu bab 6 padonyo menerangkan jenis ilmu yang dicela dan nilainya tu ilmu yang dicela. Jadi pada bab yang ketiga di dalam kitab ilmu ini adalah menganggap oleh orang awam ilmu agama padahal bukan ilmu agama, menganggap ilmunya ilmu akhirat ternyata ilmunya ilmu dunia. Gitu. Dan di dalam kitab ini dijelaskan juga menerangkan jenis ilmu yang dicela. Nanti kita akan mempelajari apa saja ilmu-ilmu yang dicela itu dan berapa nilainya. Gitu. Ya, bab yang keempat pada penyakit-penyakit munazarah, penyakit-penyakit diskusi, penyakit-penyakit munazarah, saling-saling berdebat, dan sebab sibuk manusia dengan perbedaan dan perdebatan, bil khilaf wal jadli. Jadi nanti itu apa bahayanya saling berdebat, saling berbantahan dan apa, dan itu termasuk ke dalam kebanyakan manusia sibuk dalam hal-hal yang seperti demikian sehingga terlalaikan yang seharusnya dikerjakan. Jadi memang manusia ini banyak mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk dikerjakan. Padahal yang perlu dikerjakan tidak terkerjakan. Gitu. Kemudian pada bab yang kelima tentang adab guru dan murid, adab muallim dan muta'allim. Luar biasa kajian kitab Ihya Ulumuddin ini yang perlu sekali untuk kita baca dan kita pelajari.
Baramulo bab yang keenam ba'alah baramulo pada penyakit-penyakit ilmu dan ulama, dan baramulo tanda-tanda yang memperbedakan antara ulama dunia dan akhirat. Jadi di bab yang keenam nanti pada kitab ilmu ini, karena dia terdiri dari 7 bab, pada bab yang ketujuh, yang keenamnya kita akan mempelajari penyakit-penyakit ilmu dan ulama, dan tanda-tanda yang memperbedakan mana ulama dunia dan mana ulama akhirat. Jadi di sini kita akan kenal mana-mana saja ulama-ulama dunia, mana saja ulama akhirat. Kemudian di kitab ilmu bab yang terakhir atau bab yang ketujuh berisi tentang akal dan keutamaannya akal, serta pembagian akal itu sendiri. Wa ma ja'a bihi minal akbar, dan barang yang datang hionya itu barang padonya itu akal daripada hadis-hadis. Kita baca bab yang pertama. Baramulo bab yang pertama pada keutamaan ilmu dan mengajar dan belajar. Ba'alah baramulo bab yang pertama, ba'alah baramulo pada keutamaan ilmu dan mengajar dan belajar, dan dalil-dalilnya itu ilmu daripada Al-Quran dan hadis dan akal. Ini bab yang pertama. Fadilah ilmu. Kita baca yang pertamanya, fadilah ilmu. Baramulo dalil-dalil ilmu daripada Al-Quran. Ba'alah baramulo kata Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'imam bil qist. Itu dalil Al-Qur'annya. Fanzur kaifa, maka pandanglah engkau bestapokoh telah memulai hionya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dirinya Allah, dan menomorduakan hionya Allah dengan malaikah, dan menomortigakan hionya Allah dengan ahli ilmu. Jadi di dalam firman Allah yang pertama ini tentang keutamaan ilmu, jelas di situ bagaimana Allah memulai dengan kata-kata syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Yang kedua malaikah, dan yang ketiganya adalah ilmu. Allah, malaikah, orang yang berilmu, begitu tinggi derajatnya. Orang yang berilmu itu kedudukannya benar-benar di bawah para malaikah di dalam ayat ini. Fanzur wa nahika bihaza syarafan wa fadlan, dan cukup dengan ini nisbah kemuliaan dan keutamaan dan kejelasan, wa nabalan, dan kecerdikan, kepintaran. Nampak di sini bahwa untuk kemuliaan, keutamaan, yaitu kejelasan di sini jelas bahwa Allah, malaikat, orang yang berilmu. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman oleh Allah Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Meninggikan oleh Allah akan orang-orang yang beriman mereka itu daripada kamu, dan orang-orang yang didatangkan mereka itu akan ilmu nisbah beberapa derajat. Gitu. Jadi Allah menyatakan dalam firman-Nya ini, Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dengan orang yang berilmu itu jauh bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak
dengan orang yang hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi ulama itu ana baginya beberapa derajat fauqal mu'minin, pada takateh orang yang beriman mereka itu dengan 700 derajat. Baramulu barang antara 2 derajat ba'alah baramulu sejauh jarak perjalanan 500 tahun lamanya. Masya Allah. Beda antara orang yang beriman dengan orang yang berilmu. Kata Ibnu Abbas itu 700 derajat. Sementara antara derajat pertama dengan derajat kedua jauh jarak perjalanannya adalah 500 tahun lamanya. Coba kita kalikan 700, luar biasa. Maka jadilah kita orang-orang yang berilmu, orang yang selalu rajin belajar, orang yang selalu rajin mengaji, agar derajat kita tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini mesti ada ilmu. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang dengki, bagaimana kita menghadapi orang yang tidak peduli kepada kita, bagaimana kita menghadapi orang yang tidak menghargai kita. Bila semuanya didasari dengan ilmu, maka insya Allah tidak ada yang akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Tidak ada yang akan menjadi hati kita mengecil, ibu hati. Tidak ada. Kenapa? Karena kita hadapi semuanya dengan ilmu yang telah dituliskan dalam Al-Quran, yang telah dituliskan di dalam hadis. Insya Allah aman kita hidup di dunia dan aman kita nanti di akhirat. Bila kita hadapi semuanya dengan ilmu. Wa qala azza wa jalla, dan berkata Allah azza wa jalla, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah engkau wahai Muhammad, hal adakah sama oleh orang-orang yang berilmu mereka itu dan orang-orang yang tidak berilmu mereka itu? Tidak sama. Wa qala ta'ala, innama yakshallahu min ibadihil ulama. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Orang yang kenal dengan Allah atau orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu, bagaimana dia akan takut kepada Allah? Kalau dia tidak berilmu, bagaimana dia akan kenal dengan Allah? Maka wajar, maka pantas Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa yang paling takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya yang memiliki ilmu. Wa qala ta'ala, qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Berkata Allah Ta'ala, katakanlah engkau wahai Muhammad, telah cukup dengan Allah nisbah saksi antara aku dan antara kamu dan orang pada sisinya itu orang anam padanya ilmu kitab. Di sini Allah banyak ayat-ayat Al-Quran, dalil Al-Qurannya yang Allah langsung memuji orang-orang yang berilmu. Allah langsung yang memuliakan orang yang berilmu. Allah langsung yang memperlihatkan kepada kita bagaimana hebatnya orang-orang yang berilmu, bagaimana agungnya, bagaimana mulianya mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atikum bihi tambihan ala annahu qad tadara bi quwwatil ilmi.
Berkata oleh Allazi pada sisinya Allazi anam padunya ilmu daripada kitab. Apa firman Allah? Ana atikum. Apa kata Allazi tadi? Baramul aku bala baramul mendatangkan aku akan engkau dengan itu ilmu. Karena memberitahukan ateh bahwa sesungguhnya itu demikian tu bala sesungguhnya kuaso hionya tu demikian dengan kekuatan ilmu. Itu masih dalam perkara meninggikan ilmu, masih dalam perkara menyanjung orang yang berilmu. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya Allah mengagungkan mereka di dalam firman-firman-Nya. Wa qala azza wa jalla, dan berkata oleh Allah azza wa jalla, dan berkata oleh orang-orang yang didatangkan mereka itu kan ilmu, wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Wahai celaka kamu, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman hionya tu orang dan beramal hionya tu orang akan yang soleh. Bayyana menjelaskan hionya Allah akan bahwa sesungguhnya besar kadar akhirat ba'ala sesungguhnya diketahui orang akan dia itu kadar dengan ilmu. Ketahuilah wahai saudara-saudara, untuk mengetahui berapa pentingnya kita mempersiapkan kehidupan untuk akhirat itu yang tahu dengan pemikiran seperti itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang tahu bahwa dunia ini, di balik dunia ini ada akhirat, di balik kehidupan ada kematian. Ini hanya diketahui dengan ilmu. Nah, tanpa ilmu mungkin kita tidak akan mengetahui betapa besar dan pentingnya kita mempersiapkan kehidupan untuk akhirat. Dan berkata Allah Ta'ala, watilkal amsal, dan baram demikian masal-masal bala baramulur, menjadikan kami akan dionya tu masal bagi manusia, dan tidak mengakali akan dionya tu masal kecuali oleh orang yang berilmu mereka itu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat, betapa dahsyatnya azab neraka, betapa dahsyatnya hadiah surga Allah, balasan Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semuanya sudah ada Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan itu hanya bisa kita ketahui dengan ilmu. Maka oleh sebab itu baca dan baca, agar dengan membaca kita bisa bertambah ilmu kita. Baca. Gitu. Dan berkata Allah Ta'ala, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum. Dan jikalau mengembalikan mereka itu akan dianya itu urusan kepada Rasul dan kepada ulil amri daripada mereka itu, sungguh mengetahui akan dianya itu demikian oleh orang-orang yang mengistinbatkan mereka itu akan dianya itu urusan daripada mereka itu. Gitu. Artinya bila problema dalam kehidupan kita selalu datang, maka serahkanlah kepada ahlinya. Serahkanlah kepada yang ahlinya. Insya Allah bila masalah diserahkan kepada yang ahlinya, maka masalah itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Mengembalikan hiyanitu Allah akan hukum
nyo itu Allah pada waqi' pada istinbat mereka itu, dan memperhubungkan hionya Allah akan martabat mereka itu dengan martabat para nabi pada membuka hukum Allah. Dan dikatakan orang pada firman Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai bani Adam, sungguh telah menurunkan kami atas kamu akan pakaian yang menutupi hionya itu pakaian akan aurat kamu, yakni ilmu, dan pakaian yakni yakin, dan pakaian takwa yakni malu. Dan berkata oleh Allah Azza wa Jalla, demi sungguh sebenarnya datang kami akan mereka itu dengan kitab yang menjelaskan kami akan dionya itu kitab atau ilmu. Luar biasa sanjungan Allah terhadap orang-orang yang berilmu. Dan berkata Allah Ta'ala, maka sungguh telah mengkisahkan kami atas mereka itu dengan ilmu. Begitu pentingnya kita mempelajari ilmu. Dan berkata Allah Azza wa Jalla, tetapi baramlo hiyunya tu Al-Quran bala baramlo ayat-ayat yang bayinat di dalam dada-dada orang-orang yang didatangkan mereka itu kan ilmu. Dan berkata Allah Ta'ala, menjadikan hiyunya tu Allah kan insan, mengetahui akan hiyunya tu insan oleh yang mengajarkan hiyunya tu Allah akan hiyunya tu insan akan berbicara. Dan hanya sesungguhnya disebutkan orang akan demikian pada orang yang mendatangkan nikmat-nikmat. Jadi itulah di antara dalil-dalil nas yang bersumber daripada Al-Quran tentang keutamaan orang-orang yang berilmu itu sendiri. InsyaAllah besok kita akan mengaji, dan adapun dalil-dalil hadis. Jadi besok kita lihat keutamaan ilmu, bagaimana sabda Rasulullah menyanjung, meninggikan, memuliakan, mengagungkan orang-orang yang berilmu melalui hadisnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.